Mira adalah seorang gadis remaja yang besar di lingkungan pesisir pantai. Bersama ayahnya dan kekasihnya yang bernama Goyo, Mira bekerja sebagai petani kerang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun berstatus pacaran, Mira dan Goyo belum pernah bermesraan sehingga segelnya Mira masih utuh. Suatu hari, terdengar kabar kalau tempat tinggal mereka akan segera digusur karena ada proyek reklamasi. Reklamasi adalah suatu bentuk alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Karena takut kehilangan mata pencaharian mereka, Mira dan para petani kerang lainnya melakukan unjuk rasa. Sialnya pada saat seperti itu, ayahnya Mira tiba-tiba terkena stroke. Berhubung saat itu mereka tidak punya uang, ayahnya Mira pun tidak bisa melakukan terapi dan hanya dirawat di rumah saja. Goyo yang perekonomiannya juga tidak lebih baik dari Mira, hanya bisa memberikan dukungan moral pada kekasihnya itu. Karena kondisinya semakin terdesak, suatu hari Mira pun memutuskan untuk pergi ke kantor kepala desa. Di sana ia disambut oleh sekretaris desa bernama Thalia yang kemudian mempertemukannya dengan Douglas sang kepala desa. Melihat gelagat aneh dari Douglas ini, bisa disimpulkan kalau ia bukanlah pria baik-baik. Setelah mendengarkan keluh kesah Mira dengan rasa simpati, Douglas bilang kalau dirinya juga menentang reklamasi dan masih mencari cara untuk menghentikannya. Mira pun akhirnya bisa tersenyum lega setelah Douglas memberinya pekerjaan di kantor tersebut. Tugas Mira hanya membagikan brosur kegiatan dan bisa dimulai besok. Kabar gembira itu kemudian disampaikan Mira pada Goyo dan ayahnya. Bagi Mira, pekerjaan itu merupakan titik terang bagi masa depan keluarganya. Di hari pertamanya bekerja, Mira diberi instruksi oleh Thalia, sang sekretaris desa. Meskipun pekerjaannya ternyata tidak mudah dan cukup banyak, Mira tetap berusaha bekerja dengan baik. Ternyata selain menjadikan Mira sebagai pekerja di sana, Douglas diam-diam juga menjadikannya sebagai bahan fantasi liarnya. Sudah capek-capek bekerja seharian, sepulangnya ke rumah Mira malah mendapati ayahnya ditelantarkan oleh pengasuh yang dipekerjakannya. Tidak hanya itu, uang tabungan Mira juga dibawa lari oleh si pengasuh. Suatu malam, Douglas mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan ulang tahunnya di kantor kepala desa. Sialnya, Mira yang baru sampai di sana tiba-tiba bertubrukan dengan orang yang sedang membawa minuman. Alhasil, baju yang dikenakan Mira pun jadi basah. Melihat peristiwa itu, Thalia pun berinisiatif meminjamkan pakaian pada Mira dan menyuruhnya untuk ganti baju di ruangan kepala desa. Tidak lama kemudian, Douglas datang ke ruangannya sehingga Thalia pun meninggalkan sang kepala desa berduaan dengan Mira. Dengan senyum sumringah, Mira bilang kalau ia telah memasakkan kerang sebagai hadiah ulang tahun Douglas. Pria itu pun segera mencicipinya sembari menawarkan minuman pada Mira. Mira yang tidak biasa minum tentunya cepat mabuk. Nah, di kesempatan itulah Douglas memaksa Mira untuk melayani hasratnya. Segel Mira pun akhirnya lepas. Sementara itu, dari balik pintu ruangan kepala desa, Thalia ternyata diam-diam sedang mengamati perbuatan mereka. Beberapa hari kemudian, Mira mulai merasakan efek positif dari usahanya mendekati kepala desa. Ia mendapati selebaran yang berisi pengumuman reklamasi sudah mulai dicabut dari desanya. Dan oleh karena itu, ketika Douglas meminta jatah bermesraan kepadanya, tanpa pikir panjang Mira pun langsung memberikannya.
Di perjalanan pulang dari bekerja, Mira bertemu dengan Goyo. Melihat gelagat aneh dari kekasihnya belakangan ini, Goyo pun menuding kalau Mira telah berselingkuh. Sambil menangis, Mira menampik tuduhan tersebut. Hati Mira pun bertambah kalut ketika melihat keberadaan para petugas proyek yang akan melakukan penggusuran. Keesokan harinya, Mira langsung menanyakan hal itu pada Douglas. Setelah mendapat jatah bermesraan dari Mira, Douglas malah marah-marah dan bilang jangan mengungkit masalah reklamasi lagi. Tidak cukup sampai di sana, Douglas pun memecat Mira saat itu juga. Selang beberapa hari setelah pemecatannya, Mira tiba-tiba datang kepada Douglas. Ia bilang dirinya sedang hamil anak pria itu. Douglas yang aslinya adalah pria kardus tentu tidak mengakuinya. Sambil mendorong tubuh Mira, pria itu berkata kalau itu adalah anak pria lain. Di saat seperti itu, Mira pun menemui Goyo untuk mengadu. Sayangnya di sana Goyo sudah kadung kecewa. Pria itu mengaku pernah melihat Mira dan Douglas sedang bermesraan. Mendengar hal itu, Mira segera meminta maaf dan mengajak Goyo bermesraan untuk menebus segala kesalahannya. Nah, ketika dua insan itu sedang asik memadu kasih, Douglas diam-diam mengutus seorang pria untuk menghabisi ayahnya Mira. Keesokan paginya, sepulangnya Mira ke rumah, gadis itu mendapati sang ayah sudah tidak bernyawa. Mira pun segera tahu siapa yang telah melakukan hal jahat tersebut. Dengan penuh emosi dan linangan air mata, ia mengamuk di depan kantor kepala desa. Untungnya saat itu ada Tania yang berinisiatif menenangkannya, bahkan menampung Mira di rumahnya. Ternyata Tania ini adalah seorang wanita yang suka dengan sesamanya. Di hadapan Mira, ia mengakui hal itu. Tania juga berjanji akan membantu Mira untuk membalas dendam pada Douglas. Lambat laun, rasa cinta pun tumbuh di antara dua wanita itu hingga mereka tidak lagi sungkan untuk bermesraan. Akhirnya mereka menjebak Douglas dengan memberinya kerang beracun hingga menemui ajalnya. Tania pun otomatis naik jabatan menjadi kepala desa, sedangkan Mira sendiri jadi sekretarisnya.